Enggak, namanya siapa? Dek, tugas Dek. Ini Polsek Sawah Besar. Ketika telepon berdering, itu artinya ada jenazah yang harus diurus, diambil, lalu diantarkan. Belasan tahun jadi sopir jenazah, Sam harus siap berhadapan dengan kondisi jenazah yang tidak biasa. Kejadian-kejadian aneh di luar nalar ikut membayangi. Kejadian meninggalnya seseorang dengan cara-cara yang tidak wajar menjadi tugas Sam untuk membawa sesosok mayat ke tempat yang lebih layak. Kebanyakan itu jenazah-jenazah yang udah 4 hari, 5 hari, 3, 4, 5 hari lah. Udah bau busuk. Tidak semua jenazah mudah dievakuasi. Sam seringkali mengajak bicara jenazah seperti layaknya pasien yang masih hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lurusin ya Mas ya. Kita mandiin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, bantu ya Mas ya, biar gampang. Banyak kejadian di luar nalar yang dialami Sam sepulang mengantarkan jenazah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, keranda mayat goyang dengan sendirinya. Pulang tugas nganterin, udah. Saatnya saya balik. Padahal sih jalanannya sih mulus. Untuk benar-benar goyang sampai goyang banget itu nggak mungkin lah. Paling sekali 2 kali, kalau ini kan sering. Ya berasa tuh saya, aduh, nggak usah ikut balik Pak. Ya udah, saya berhenti minggir. Pak, saya udah nganterin tadi sampai rumah. Ya udah, sekarang saya pulang sendiri. Bapak nggak usah ikut saya lagi. Saya pamit pulang. Tugas saya udah selesai ya. Bapak balik lagi dah. Jangan ikut balik saya. Saya udah mau pulang. Bagi Sam, malam gelap hingga pekuburan adalah makanan sehari-hari. Suara-suara aneh mirip suara seseorang kadang terdengar hingga membuat bulu kuduknya merinding. Sebagai sopir ambulans senior, Sam menganggap jalan di Menteng, Jakarta Pusat ini adalah jalan yang paling seram untuk dilewati. Jalanan lurus di sebelah rel kereta api, rimbunnya pepohonan, dan sepinya lalu lintas bikin suara semakin menyeramkan. Bukan alasan kosong, jalan yang dilintasi sungai dan rel kereta api memang sering jadi tempat penemuan jenazah secara tidak wajar. Nih sebelahnya kan kali, itu kan kali Ciliwung, sama ditambah rel kereta tuh kayak, tambah rel kereta. Sering TKP ketemu paling di kali, ketemu mayat di kali, kalau enggak di rel kereta, sama di pinggir-pinggir gini sepanjang ke sono. Pengalaman menyeramkan bukan hanya milik Pak Sam, rekan-rekan sopir jenazah lainnya ikut merasakan. Banyak kejadian mistis bahkan menyeramkan mereka alami sendiri, terutama saat mereka di base camp alias lokasi standby sopir jenazah. Di antara mereka, cerita ini selalu menjadi topik utama. Di kamar mandi, kejadian aneh sering kali terjadi. Keran yang terbuka dengan sendirinya hingga bergeraknya benda-benda tanpa disentuh dirasakan oleh Pak Sam. Pengalaman itu pas kebetulan tugas barengan semua tuh, terima tugas dari TKP, dari rumah sakit, semua pada jalan. Biasa sendirian di kantor, di ruangan. Biasanya tuh kalau gitu tuh tengah-tengah malam gitulah. Ya mungkin karena saya anak baru kali ya, mungkin perkenalan lah. Ya lemari yang loker itu apa ya? Kabiner apa? Nah, itu buka tuh, tarik balik kayak gitu.
Interaksi berbentuk bunyi-bunyian dan juga sesosok bayangan putih melintas menemani Pasam ketika sedang sendiri. Bukan hanya dalam kondisi sadar, melainkan juga dalam kondisi tertidur. Seringkali perasaan gelisah hingga bisikan seseorang masuk ke dalam mimpi. Nah, teman-teman kan suka cerita tuh, kadang-kadang ada tuh yang datang dalam mimpi, datang ngucapin terima kasih udah diurus karena dia nggak ada keluarga kan, udah tadi kan dimandikan, dikafani, disolatin, dimakamin. Itu datang dalam mimpi ngucapin terima kasih udah diurusin kayak gitu. Kami sempat diajak berkeliling dengan Pasam ke beberapa lokasi yang memiliki suasana mencekam di gedung tempat Pasam bekerja. Termasuk ruangan ini, gudang penyimpanan berbagai keperluan jenazah. Ini kan gudang, barangnya masih ada. Ini bekas tempat. Ini ruangan ini. Itu ada yang duduk. Pasam sering merasa ada mata yang mengawasi ketika sedang berada di ruangan ini. Gudang. Itu di dalam. Itu seremnya kenapa, Pak? Gudang peti. Oh, Di tempat peti. Jadi kayak ada yang ngeliatin aja kalau tiap masuk ke situ. oh gitu. Berasanya kayak ada yang ngeliatin gitu. Oh, jadi itu kan tinggi. Itu kan kusen-kusen ya. Apa sih kalau kayu-kayu yang ventilasi. as-asnya kayu di atasnya plafon itu. Iya. Nah itu kayak ada yang lagi nongkrong, Oh, karena lagi nggak ada. duduk. Aroma khas kain kafan jadi tempat para supir ambulans di gedung ini. Bau yang keluar dari lemari penyimpanan itu membentuk suasana mistis tambah kental. Belum lagi, cerita sosok yang sering duduk di atas mobil ambulans membuat malam terasa semakin panjang dan menyeramkan. Cerita ini bukan milik Pak Sam seorang, tapi juga banyak karyawan lain sering melihat penampakan yang sama. Kebetulan kantor kita kan dekat ATM, ada ATM Bank DKI, dan mobil-mobil ini parkirnya di sampingnya. Nah, suka datang ngambil uang malam-malam. Ya, lihat orang lagi duduk goyang-goyang kaki gitu di atas mobil. Nah, orang itu laporan ke kita yang piket, laporan, udah Bu, biarin aja, dia lagi seneng, jangan diganggu, cuekin aja, gitu aja sih. Banyak yang penasaran tentang cerita sopir ambulans ini. Bagi mereka yang percaya, tentu ini adalah nyata. Dan jangan salah, bagi sebagian orang, kejadian-kejadian ini juga bisa dijelaskan dengan ilmiah. Apa yang mereka lihat bisa jadi hanya halusinasi semata. Ya mungkin karena tadi sudah disebut capek, takut, kemudian juga mungkin terbeban pikiran dan macam-macam ada kemungkinannya. Itu bisa aja ada halusinasi juga, tetapi tidak berlangsung berturut-turut gitu ya. Nah, seringkali ini juga disebabkan karena imajinasi yang terlalu kreatif gitu ya. Entahlah, semua boleh percaya atau boleh tidak. Tapi yang pasti, kita tetap respect dengan profesi sopir jenazah. Mereka mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Mengantar dengan ikhlas raga yang sudah tak berjiwa.